Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurrahma dari kelas MN22G. Pada tugas sesi kali ini saya akan membahas tentang pengertian saham. Yang pertama yaitu pengertian saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva dari perusahaan. Saham merupakan suatu surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan. Jika para investor berinvestasi dengan membeli saham, berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Yang kedua yaitu jenis-jenis saham. Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh masyarakat. Dalam pasar modal, ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa atau disebut dengan common stock dan saham preference stock. Adapun jenis-jenis saham yang dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari segi cara peralihan dibagi menjadi dua. Satu, saham atas unjuk bearer stock merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham ini jenis mudah untuk dialihkan kepada pemilik lain. Keduanya yaitu saham atas nama register stock. Saham atas nama merupakan saham yang pemiliknya ditulis dalam saham. Jenis saham ini juga ditulis untuk dapat dialihkan kepada pihak lain karena diperlukan syarat prosedur tertentu. Keduanya yaitu dari segi hak tagih, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau bisa disebut dengan penjualan saham terbatas atau tidak. Yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Keduanya yaitu saham preference atau preference stock. Saham preference stock merupakan suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Bahasan selanjutnya yaitu keuntungan membeli saham. Sebagai catatan, keuntungan diperoleh dari saham biasa adalah lebih tinggi dibandingkan dari saham preference. Perolehan keuntungan tersebut juga diikuti oleh tingginya risiko yang akan diterima nantinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haryadit, investor yang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi lebih baik untuk melakukan investasi di saham biasa karena perputaran yang diperoleh dari saham tersebut sangat tinggi. Apabila investor menginvestasikan dananya di saham preference, maka hanya pada waktu tertentu saham itu dapat diuangkan. Tujuan dari para investor dengan membeli atau memiliki saham antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh dividen. Kedua, kepemilikan perusahaan. Ketiga, berdagang. Selanjutnya yaitu harga saham. Pengertian harga saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham atas memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Harga sebuah saham sangat mempengaruhi oleh hukum pemerintahan dan penawaran. Harga suatu saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. Menurut Maurice Kendall, harga saham tidak dapat diprediksi atau mempunyai pola tidak tentu. Ia bergerak mengikuti random walk sehingga pemodal harus puas dengan normal return dengan tingkat keuntungan yang diberikan oleh mekanisme pasar. Jadi kesimpulannya adalah saham adalah bentuk surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan tertentu. Saham memiliki kepemilikan di perusahaan publik dan memungkinkan pemiliknya memperoleh lebih banyak dari pertumbuhan perusahaan dan memberikan hak atas